Amalia. Aku mahasiswi Telkom. Mungkin boleh lanjut ke pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, menurut kakak, apakah masyarakat saat ini itu punya antusias yang tinggi terhadap pemilu atau tidak? Menurut saya ya, dilihat dari sosial media sama teman-teman saya sih pada antusias sama pemilu 2024 ini. Tapi banyak juga di antara mereka itu ragu untuk memilih karena banyak pro dan kontra dari masing-masing capres dan cawapres gitu. Selain itu, menurut kakak, sosial media itu kira-kira dapat mempengaruhi persepsi masyarakat nggak terhadap capres dan cawapres? Ngaruh banget sih menurut aku, karena kayak contohnya aja ya Prabowo kan sekarang tuh personal brandingnya tuh gemoy. Jadi banyak pemilih yang calon milih ini yang polos, gue mau milih dia karena gemoy, jadi kayak kurang nyambung gitu cara pendekatannya terhadap calon pemilih gitu. Terus ya itu membuktikan bahwa sosmed ini ngaruh banget sih ke persepsi orang. Makanya itu kita sebagai pemilih harus cerdas sih, lihat track record calonnya, dia gimana, visi misinya apa, cocok nggak sama kita gitu, kita mau Indonesia ini bakal terdepannya gimana gitu sih. Kalau misalkan nanti ada salah satu cawapres yang nantinya akan terpilih, kira-kira apa yang kakak harapkan kepada orang yang terpilih tersebut? Harapan saya ya, pertama pastinya dia bertanggung jawab, terus bisa mengharumkan nama Indonesia kancah internasional gitu, terus bisa menyelesaikan masalah utang negara, terus masalah SDM, pokoknya masih banyak sih PR presiden nanti untuk Indonesia gitu. Ya mungkin segitu aja sih kak buat pertanyaannya. Sebelumnya makasih ya buat waktunya. Makasih banyak. Halo kak, kenalin nama aku Sahira. Sebelumnya aku mau nanya nama kakak siapa? Zahra. Oh Zahra. Di sini kebetulan kita ada tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. Nah, kita mau nanya pendapat kakak tentang kampanye pemilu tahun 2024 sekarang. Kampanye lumayan keren ya, soalnya banyak Gen Z ya sekarang yang milih kan, kalau Gen Z. Jadi mungkin mereka juga nyesuaiin dengan targetnya gitu. Jadi makanya ada beberapa kampanye itu yang kayak di tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada. Kayak mungkin yang baru-baru sekarang itu yang Anies di tweet yang di X itu kan ada yang pakai bahasa Korea gitu. Itu lumayan ya. Soalnya kan lagi kan nggak boleh bawa-bawa negara lain atau bahasa yang lain kan. Jadi mungkin itu salah satu strategi mereka dalam berpolitik gitu. Menurut aku juga itu lumayan keren juga ya buat slogan-slogan. Abis itu kayak lumayan punya banyak ide kreatif Buat menarik masyarakat pemilih ya. Iya. Menurut kakak nih media sosial sekarang tuh pengaruh nggak sih buat masyarakat pemilih mereka? Pengaruh banget sih menurut aku. Jujur aku nih bukan orang yang nonton berita banget ya, jadi kayak ada kadang di TikTok tuh dia sepenggal gitu. Jadi kadang karena sepenggal itu kita tuh terkadang dapet miss gitu, atau sekarang hoax tuh hampir mirip dengan faktanya gitu. Jadi kita benar harus pilih-pilih lagi sih. Jadi supaya tahu mana beritanya yang ini benar-benar real, mana yang enggak. Jadi di situ sih kadang kita tuh harus benar-benar cari tahu informasi ini sendiri. Harus lihat secara detail gitu ya, misalnya Iya. videonya dari awal sampai akhir gitu Iya. ya. Terus kalau buat kakak nih, harapan kakak buat kepada buat capres sama cawapres yang kepilih nanti tuh bagaimana? Karena aku bukan daerah Jawa ya tinggalnya, mungkin aku berharap banget sih infrastruktur itu lebih diperbaiki lagi gitu. Soalnya kan jalur antar lintas ini sangat penting ya bagi kelangsungan ekonomi, mau hal yang lain gitu. Jadi kan ada beberapa hal itu yang nggak ada di Jawa, jadi dia dibantu dari pulau-pulau lain kan. Jadi karena
infrastruktur di daerah lain selain Jawa masih buruk banget, jadi aku berharap infrastruktur tuh makin baik. Terus tuh perekonomian juga mungkin sama ini sih pemerataan aja. Terima kasih ya Kak waktunya. Assalamualaikum Kak, di sini saya Mei Dariana. Ingin tanya-tanya soal pemilu 2024 sebagai bagian dari tugas kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan dulu nama kakaknya siapa? Perkenalkan, nama saya Cici. Oke, Kak Cici. Menurut kakak, apakah masyarakat saat ini lebih antusias terhadap pemilu atau tidak? Kalau ngomongin antusias, sepertinya setiap mau ada pemilu masyarakat selalu antusias. Oke. Terus menurut kakak, apakah media sosial dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap para cawapres dan capres? Ya, sangat mempengaruhi ya, karena sekarang kan zamannya media sosial, jadi banyak orang yang udah menggunakan media sosial gitu, dari kalangan muda sampai tua. Jadi menurut saya itu sangat mempengaruhi. Ya. Lalu apa yang kakak harapkan dari capres dan cawapres yang nanti akan terpilih? Sebenarnya nggak ada harapan, karena setiap pergantian pemimpin keadaan Indonesia itu tidak ada perubahan yang signifikan gitu, malah dilihat dari sekarang tuh makin seperti terpuruk gitu. Jadi kalau menurut saya nggak menaruh harapan dari setiap pemimpin, karena setiap pergantian pemimpin juga nggak ada perubahan. Ya menurut saya ini sistemnya aja mungkin yang harus dirubah. Oh, iya. Makasih banyak ya Kak atas waktunya.